Itu yang dinamakan Jabal Jannah, artinya gunung surga yang nantinya akan dipindah. Salah satunya yakni gunung Uhud, yang kedua itu Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban, jumpa lagi di channelnya saya Muhammad Hafid. Apa kabar sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di Jabal Uhud, yang mana Jabal Uhud Jabalul yuhibbuna wa nuhibbuh, Jabalul Jannah. Ini adalah gunung yang nantinya dipindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sana sampai ke sana 7 kilo, yakni itulah Jabalul Jannah. Kata Rasul, inna Jabalul Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Kata Nabi, sesungguhnya Jabal Uhud ini mencintai saya dan saya pun mencintai gunung Uhud ini. Subhanallah, dengan cintanya tersebut sehingga ketika ada sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain-lain naik ke atas, maka tiba-tiba gunung tersebut goncang. Ada riwayat juga yang mengatakan karena goncang tersebut karena rindu dengan Rasul, menangis dengan pengen dipeluk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu sahabat semua, ketika namanya Jabal Uhud goncang, maka langsung ketika Rasulullah naik, maka langsung terdiam dan membisu ketika Rasulullah alaihi wasallam naik ke tempat Jabal Uhud dengan rindunya. Dengan depan kita ini adalah yang dinamakan Ainain, artinya Jabal Pemanah, yang mana ketika Rasulullah SAW berperang, pasukan Rasul itu ketika itu pula 1000 melawan 3000, akan tapi 300-nya yakni itu munafik, itu berpisah dengan Rasulullah SAW ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Maka setelah itu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tinggal 700 pasukan Nabi, maka Rasulullah kata Nabi, ditaruhlah pasukan pemanah di tempat yang dinamakan Jabal Rummat atau dipanggil dengan Jabal Ainain, artinya Jabal Pemanah, maka ditaruhlah di atas tersebut. Sehingga 50 para sahabat Nabi kata Rasul, engkau jangan pernah turun dari dari tempat Jabal Pemanah ini, kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu pula ketika terjadi peperangan di tempat yang lewat ini, maka apa yang terjadi sahabat semua, pasukan Rasulullah ketika itu menang. Setelah bertempur dan menang, mereka udah kabur, banyak berkoyakan. Ternyata bukan menang sahabat semua, akan tapi mereka punya siasat yang beda. Mereka menuju ke tempat Jabal Uhud melewati di belakang, sehingga naik dari belakang yang namanya Jabal Pemanah ini. Ketika para sahabat 50 sahabat Nabi yang turun, maka yang kaum musyrikin ketika itu naik dan mereka dipanah oleh pasukan musyrikin, sehingga banyak yang wafat, sekitaran kurang lebihnya 70 para sahabat Nabi yang dimakamkan di tempat yang dinamakan Jannatul Syuhada Uhud. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya di tempat ini ada yang namanya Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, yaitu paman baginda Rasulullah SAW. Paman termasuk termasuk yang disampaikan di dalam kitab Ibnu Hisham, yang dijelaskan di situ, bahwasannya kata malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya pamanmu yakni Sayyidina Hamzah tertulis di langit ke-7, yakni maktubun asadullah wa asadur rasul. Artinya artinya yakni Sayyidina Hamzah adalah singa Allah dan juga singa baginda Rasulullah SAW. Artinya pembela agama Allah dan pembela agamanya Rasulullah SAW. Maka setelah itu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidupnya untuk membela agamanya Allah dan juga membela agamanya baginda Rasulullah SAW. Untuk untuk memperjuangkan li'ilali kalimatillah, yakni Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib yang disebut dengan Asadullah wa Asadur Rasul. Para sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa ziarah ke tempat yang dinamakan Jannatul
syuhada Uhud. Karena apa keistimewaannya syuhada Uhud? Disebutkan dalam satu kitab bahwasannya apa? Mereka setelah apa disebutkan dalam Quran, la tasbanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita sangka bahwasannya apa? Para syuhada Uhud ini meninggal. Bahkan apa? Mereka hidup bal ahya, dia itu hidup di alam kuburnya. Dan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ini, rezeki ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada riwayat menyebutkan bahwasannya sahabat semua, yakni para syuhada Uhud ini ketika wafat maka dia pengen kembali lagi di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan saya sampaikan kepada apa? Kepada orang yang masih hidup untuk apa? Sampai Lagi akan tapi engkau ada di apa? Ketika itu para syuhada Uhud ada di ya di surga yang dimana di situ dikelilingi oleh yakni burung-burung yang masih hijau. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyangka la tasbanna alladziina qutilu fi sabilillah bal amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kita jangan menyangka bahwasanya para syuhada Uhud itu meninggal, bal ahya, bahkan mereka hidup dan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa membela agama Allah dan membela agama Rasulullah SAW seperti sahabat-sahabat Nabi, terutama seperti paman Rasulullah itu yang dipanggil dengan Asadullah wa Asadur Rasul, ini singanya Allah dan singanya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua bisa ziarah ke tempat yang mulia ini dan bisa yakni melakukan haji dan umrah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan review sahabat semua ya. Ini suasananya ketika pagi. Ini adalah bukan jemaah umroh, akan tetapi ini adalah jemaah mukimin wal mukimat, artinya orang yang tinggal di kota Mekah dan kota Madinah atau kota Jeddah. Mereka ziarah karena tidak bisa haji, maka mereka subhanallah itu mereka ziarah ke tempat yang dinamakan syuhada Uhud ini. Pagar ini adalah tempat yang dinamakan syuhada Uhud. Ini mereka salam karena kita disunahkan di dalam kitab kita ketika apa? Ketika kita ke tempat kuburan, yang pertama kita sahabat sunnah, yang kedua yaitu Rasulullah SAW setiap ke kuburan maka ucapkan salam, assalamualaikum ahlud diyar minal mu'minina wal muslimat wa inna insyaallah allahiqud as'alullahu lana walakum al-afiyah. Dan sahabat semua, dan di sebelah sana itu ada gunung, tapi sekarang nggak terlihat ya kalau dari sini. Tapi kalau pandangan mata saya itu terlihat, akan tapi gunung itu ada masih pagi, jadi masih berembun, jadi nggak bisa terlihat jelas. Itu adalah gunung yang dinamakan gunung tempatnya raja. Raja itu punya rumah, istananya ada di tempat gunung sahabat semua ya. Sehingga kata di dalam riwayat menyebutkan bahwasanya nanti Dajjal akan ketika mau kiamat, Dajjal itu akan bersembunyi di tempat yang dinamakan yakni tempat rumahnya raja. Kalau kita lihat ada video, kalau rumah raja itu seperti mata satu, seperti mata satu, seperti matanya Dajjal. Maka nanti Dajjal akan di tempat yang dinamakan di sana itu yang dinamakan rumahnya istananya raja seperti mata satu. Karena di situ namanya apa? Namanya tanah halal, artinya pembatas tanah halal, yang mana kalau tanah halal di luar tanah haram itu tidak bisa masuk ke tanah haram, ke tanah suci haram Mekah dan kota Madinah. Nah itu adalah rumah raja yang nantinya Dajjal akan bersembunyi di situ. Mereka akan apa? Membuat
orang yang munafikin dia akan keluar dari tanah haram, artinya di dalam tanah haram, maka dia akan keluar. Setelah itu akan difitnah oleh Dajjal. Jadi ini sahabat semua, ini gunung 7 kilo panjangnya sampai ke sana. Itu yang dinamakan Jabal Jannah, artinya gunung surga yang nantinya kata Rasulullah akan dipindah. Salah satunya yakni gunung Uhud, yang kedua itu Raudhah. Subhanallah, ini masih pagi, masih berembun. Ya, sahabat semua, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan berjumpa lagi. Dan jangan lupa bantuannya dengan yakni like dan subscribe atau di share ke sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.